Tapi buat temen-temen yang angkatan sekarang nih, mereka beruntung banget. Beruntungnya kenapa? Mereka ada senior-senior yang bisa ngebantu, yang care sama mereka. Ada juga ini channel Indonesian Tubes ini. Jadi mereka sedikit banyak terarah lah intinya. Oh, jadi ini wajah pembuat video Nggak ada wajahnya. di Indonesian Tube. Oh, ya nggak ada wajahnya. Nggak ada wajahnya, ini podcast. Nah, tapi kalau di Tubes ini, seperti namanya ya, cyber gitu, Cyber Hankook University of Foreign Studies. Jadi kita tuh bisa belajar secara online gitu, full online, 100% online. Jadi selain online 100%, di Tubes ini juga kita bisa fleksibel waktu belajarnya. Kita yang ngatur, kita yang nentuin gitu. Itu ada loh anak-anak fishing gitu ya. Mereka dapatnya kebetulan di pulau terpencil gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana, baru-baru bisa ngampus. Selamat datang di Tubes Indo Podcast. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers. By the way, I would like to introduce myself. I'm Liwa. And please introduce yourself. I'm Chua. Thank you for your invitation. Okay, Chua, by the way, how's your life this evening? So great. How about you? I'm so wonderful for this evening because I can meet you. Yeah. Okay, Chua. For this evening, I invite you because I want to listen your story. Okay. Your journey learning in Korea, because as I know that you are working there while learning, right? Yes, right. Jadi nanti kita akan bertanya ke dia tentang perjalanan proses belajarnya di Korea sambil belajar gitu. Dia itu siapa? Di Indonesia, you. Kalau di Indonesia itu sendiri mungkin kayak kelas karyawan gitu ya. Bisa sih, bisa disebut kayak gitu. Karena ya memang yang kuliah di sini kebanyakan ya pekerja sih. Kebanyakan. Oke, sebelum berbicara lanjut, kita akan dimulai dari awal dulu. By the way, sejak kapan kamu ke Korea? Aku ke Korea kalau yang periode ini tuh sejak Juli 2019. Sejak Juli 2019 dan kerja di mana? Di daerah mana sih kerjanya? Kerjanya di daerah Gwangju, dekat Gwangju gitu. Nah, dekat Gwangju, oke. Di perusahaan apa? Yang bergerak di bidang apa gitu? Aku kerja di sektor manufaktur ya. Terus tepatnya di bidang itu pembuatan gorong-gorong. Jadi kamu bisa buat gorong-gorong gitu ya? Iya betul. Buat apa sih namanya? Yang selokan gitu ya, gorong-gorong. Iya betul itu buat selokan gitu. Kamu nggak kaget aku kerja di gorong-gorong? Enggak lah. Enggak. Soalnya gini kalau seandainya nggak ada tukang gorong-gorongnya, nanti selokannya malah jadi mampet gitu loh. Kayak gini pengalaman aku kalau ngenalin aku kerja di gorong-gorong gitu ya ke teman-teman yang di Korea sini, mereka kaget. Kagetnya ekspektasinya tinggi banget tuh sama anak gorong-gorong gitu. Jadi anggapan mereka terhadap orang yang kerja di gorong-gorong itu kayak satu gajinya gede gitu. Tuh yang pertama muncul di kepalanya mereka. Terus yang kedua kerjanya berat. Ya dipikir itu kali ya. Jadi kita bikin gorong-gorong, terus gorong-gorongnya kita panggulin satu-satu gitu, mungkin beratnya di sana. Bisa jadi mikirnya kayak gitu. Terus kamu berapa jam kerja seharinya per hari? Oke, itu normal aja sih, jam berapa ya? 8 jam kerja gitu. Oh, 8 jam kerja. Kebetulan di sini nggak ada lemburan. Setiap hari? Setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Oh, Sabtu juga kerja? Sabtu akhir-akhir ini aku kerja, alhamdulillah. Jadi kayak anak sekolah biasa ya yang di kampung yang belum menerapkan 5 days school. 6 days work.
Iya. Oke, jadi Kak masuk di perusahaan tersebut itu kamu Juli 2019, lalu memutuskan untuk kuliah sendiri di tahun berapa? Di bulan yang sama. Jadi memang memang aku tuh udah nyiapin sebelum aku kesini gitu. Oh, jadi kamu sudah tahu nih universitas atau tempat kuliah yang sudah kamu incer itu ya. Terus pas Iya, kamu berangkat lagi ke Korea, langsung aja apply gitu. iya gitu. Jadi Di sebenarnya, universitas mana? oke sekarang aku lagi kuliah di Cyber Hankook University of Foreign Studies. Jurusan apa? What's your major? Aku kebetulan ngambil, gak kebetulan sih. Aku ngambil jurusan bahasa Ngambil Korea. kamu ngambilnya kebetulan itu ceritanya pas kamu lagi milih jurusan klik gitu ya. Tanpa sengaja klik gitu. No, itu bukan kebetulan, tapi itu kecelakaan. Beda Ngambil lagi. bahasa Korea, ambil Ya, Korean yeah, ya. right. Aku ngambil Oh, bahasa so you Korea. can speak Korean. Tidak bisa. Sudah sudah semester berapa sekarang? Aku lagi jalan semester 5. Ah, semester 5. Iya, udah mau semester 5. Iya, iya, karena dari 2019 sampai 2021 sekitar 2 tahun ya. Iya. Nah, Oke. ini masuk ke Sekarang berarti mau semester 2019. 2021 ini semester ke-5. 5. I see, I see, Mm-mm. I see. Oke. Boleh diceritain dong gimana awalnya gitu. Kenapa kamu pilih Cyber Hankook? Kenapa nggak pilih tempat kuliah lain? Kan pasti di situ juga kan ada UT gitu ya, UT Indonesia yang kerja sama mungkin dengan negara Ada. Korea sendiri gitu. Kenapa Iya, nggak milih itu aja gitu? Kenapa pilihnya iya, Cyber Hankook ini? iya. Memang benar di sini juga ada cabang UT ya. Nah, tapi yang aku tahu kalau UT itu tuh harus ngampus gitu. Nah, sementara Oh, ada 2 regional kalau nggak salah, ada 2 tempat tuh kalau UT. Nah, tapi kalau di CUPS ini, seperti namanya ya, cyber gitu, Cyber Hankook University of Foreign Studies. Jadi kita tuh bisa belajar secara online gitu, full online, 100% online. Jadi ini menguntungkan banget buat aku, buat teman-teman yang, pekerja ya? iya buat teman-teman pekerja yang ada di pulau misalkan, Mhm. itu ada loh anak-anak fishing gitu ya. Mereka dapatnya kebetulan di pulau terpencil gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana, baru-baru bisa ngampus. Sedangkan banyak sekali di antara kita tuh yang pengen kuliah gitu ya. Waktu banyak gitu. Jadi waktunya kebuang gitu, sia-sia useless gitu kan. Nah, banyak juga teman-teman yang pengen kuliah, tapi nggak tahu nih ada CUPS yang bisa online 100% kayak gitu. Jadi bisa kuliah tanpa ngampus jauh-jauh kayak bisa di kamar aja. Oke, Itu sih jadi salah satunya. kuliah di CUBS itu full online. Betul, betul, betul. Full online. Dan itu bisa diakses di laptop atau di smartphone. Jadi emang memudahkan banget sih kalau menurut aku. Itu sih kelebihannya. Oke, kalau bertanya tentang jurusan, jurusannya ada apa aja sih atau berapa jurusan gitu yang ada di Cyber Hankook? Jurusannya banyak ya. Yang aku tahu, yang aku ingat kan yang kita. Yang aku ingat ada bahasa Korea, bahasa Mhm. Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga Oh, ada loh. bahasa Indonesia ada. Iya, Oh, amazing. iya. Jadi di sini kita kalau ngambil jurusan bahasa Korea ya, bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia pakai bahasa Korea. Bahasa Korea. Lucu nggak tuh? I guess that is only for Korean. Kayaknya itu buat orang-orang Korea deh. Memang diperuntukkan untuk orang Korea, tapi orang Indonesia juga bisa ngambil itu. Dan kayaknya aku juga bakal ngambil itu. Soalnya kan ada apa ya? Ada keharusan sih ngambil itu. Terus tadi baru 3 ya. Terus yang keempat ada bahasa Vietnam, bahasa Cina, bahasa Spanyol, bahasa Prancis ada nggak ya? Aku lupa deh pokoknya. Bahasa Jepang juga ada.
banyak deh kalau bahasa. Terus ada manajemen bisnis juga, ada apa lagi ya? Aku lupa, banyak deh pokoknya. Oke, Kayak gitu. kalau kalau dari kamu sendiri gitu kan, yang sebagai seorang pekerja yang sambil kuliah sendiri, yang sambil kuliah maksudnya secara Mm-mm. online, bagaimana sih cara memanage waktunya itu biar efektif gitu? Jadi kuliahnya juga lancar, kerjanya juga lancar, terus mungkin daily life juga lancar gitu. Oke oke. Gimana ya? Jadi aku tuh beruntung banget kayaknya. Jadi kerja di tempat yang nggak begitu banyak lemburan. Hmm? Jadi itu aku masih punya banyak waktu buat belajar hal lain termasuk kuliah gitu. Jadi contoh gini, aku masuk kerja jam 7 nih, terus misalkan pulang jam 5 atau jam 6 sore gitu kan. Nah, jam eh, habis itu pulang kerja mungkin aku langsung mandi, beres-beres, habis itu sampai jam 8 lah mungkin ya, atau jam 9 gitu. Nah, jam 9 itu sampai jam 11 aku biasanya ngambil kuliah. Fleksibel sih. Belajar online gitu. Jadi selain online 100%, di CUBS ini juga kita bisa fleksibel waktu belajarnya. Kita yang ngatur, kita yang nentuin gitu. Hmm. Jadi bisa tiap hari, 2 jam tiap hari. Misal kalau kalau aku ya, aku pribadi, Hmm. aku biasanya belajar 2 jam tiap malam. Dari jam 9 sampai jam 11 gitu. Dan kalau Oke, oke, misalkan oke. ada tugas atau misalkan belum selesai semua nih dalam Hmm. 1 minggu, aku bisa ngambil pelajaran di weekend, di hari Minggu tuh dipuas-puasin aja 1 hari belajar. Kayak gitu. Oh, oke, oke, Jadi oke. memang Jadi, memang hmm, fleksibel banget kalau di CUBS ini, itu enaknya. oke, jadi kamu itu kerja dari sekitar jam 7 sampai jam 5 atau 6 gitu ya. Habis itu Mm-mm. mungkin istirahat dan jam 9 sampai jam 11 baru itu time Aku untuk ambil study gitu kuliah. ya. Iya, biasanya kayak gitu ya. Aku Hmm. biasanya kayak Dan gitu. itu langsung akses online gitu ya. Iya, itu bisa diakses online. Kalau di HP ada via aplikasi. Kalau di Hmm. laptop kita bisa langsung via websitenya CUBS sendiri. Kayak Oh, gitu. coba bisa jobs. Heeh. Dan itu mudah kan, maksudnya nggak ribet gitu. Itu mudah, relatif mudah. Asalkan, kebetulan aku juga udah banyak bikin tutorial tuh di YouTube. Jadi Oh, buat di yang, YouTube jobs ini ya. iya betul 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 di YouTube CUBS Indonesia ini, Indonesian CUBS sorry. Indonesian jobs. Iya di situ. Jadi aku udah bikin banyak video tutorial tentang perkuliahan di CUBS, mulai dari pendaftaran, mulai dari pemilihan mata kuliah, kayak terus pembayaran, cara membuka pembelajaran di HP, di laptop, cara ngumpulin tugas, cara download em, video, terus materi pembelajaran itu banyak banget. Udah aku bikinin videonya di channel Indonesian Tubes ini. Jadi buat temen-temen yang merasa butuh, silakan akses saja gratis. Oh, jadi ini wajah pembuat Nggak ada video di wajahnya, Indonesian Jobs. Oh, yang nggak ada wajahnya. nggak ada wajahnya. Ini podcast. Oke, by the way, kalau untuk mengumpulkan tugas sendiri, karena kan ini online gitu ya, tugas itu nggak Iya, bisa dikumpulkan langsung. Atau kamu berkomunikasi langsung dengan dosennya itu bagaimana? itu memungkinkan. Jadi Maksudnya kayak chat ke dosen gitu? kita bisa chat secara langsung ya, Hmm. face to face ke dosennya gitu. Kalau misalkan kita ada yang nggak ngerti tugasnya atau misalkan Hmm. buat nanyain hmm, apa ya, pokoknya buat nanya-nanya tentang pelajaran gitu, kita dikasih akses buat bisa chatting langsung sama dosennya kayak gitu. Ada nggak Jika sih timer gitu? Kayak misal ngechat dosen itu dari jam sekian sampai jam sekian atau apa gitu. Soalnya aku juga pernah pernah punya teman gitu kan yang beliau itu S3 di Cina, dan itu mahasiswa tuh kayak diberi full akses gitu loh, mau ngechat kapanpun dan jam berapapun gitu. Jadi ya dimanapun juga bisa gitu. iya di sini juga Bagaimana kayak kalau di situ? gitu.
Di sini juga kayak gitu. Cuman kapan aja kan bisa ngechat Kapan sama aja bisa. gurunya. Heeh, cuman kan dibalasnya nggak tahu kapan gitu. Iya. Oh Kalau gitu. kita ngechatnya ya kapan Oh, aja bisa. Jadi kayak bisa. Tapi itu kayak pesan di WhatsApp gitu gitu. Kita ngirim pesan, ya sedibukanya dong sama dosennya. Lagian sama dosennya dosen. juga pasti sibuk dong. Hmm. Tapi Dosen kah itu sejauh ya? iya sama profesornya langsung, sama yang Oke, oke. ngajarin. Oke, Tapi sejauh wait. ini lancar-lancar aja sih. Lancar ya. Berbicara tentang mengumpulkan tugas gitu ya. Apakah itu Hmm. mengumpulkan tugasnya langsung ke dosennya atau ada kayak Google Classroom gitu? Kalau aku nggak tahu sih kalau di sana, kalau di Indonesia sendiri kayak ada Google Classroom, jadi kita mengumpulkan tugas di Google Classroom atau bagaimana? Ya kita ngumpulin tugasnya di itu aja di websitenya langsung Oh, di gitu. websitenya. Ribet nggak sih? Nggak juga. Itu Nggak. bisa dipelajari. Mungkin ribet bagi orang yang nggak bisa bahasa Korea. Maksudnya nggak pernah sama sekali belajar bahasa Korea, terus masuk ke websitenya Jobs, nangis dia. Oke, oke, oke. Penasaran ini. Seharusnya ini pertanyaan di awal sih. Tapi nggak mau ditanya Apa-apa. sekarang ya. Oke. Apakah orang yang ingin masuk CUPS itu harus bisa bahasa Korea dulu? Harus lancar berbahasa Korea? Harus bisa baca bacaan tulisan Korea? Menarik. Jadi gini, kalau kita mau belajar di CUPS itu minimal kita punya basic bahasa Korea. Itu lebih baik ya. Itu akan menunjang kamu itu pembelajaran kamu di CUPS. Jadi minimal bisa baca. Baca tulisan Korea ya, bukan bisa baca aja ya itu ya. Iya, baca tulisan Korea huruf Hangul gitu kan. Minimal aku bilang kan minimal punya basic lah. Soalnya kan kita di CUPS ini juga ada tuh mata kuliah yang ngajarin kita dari awal banget. Dari ngajarin huruf A, ya, O, Yo, vokal, konsonan kayak gitu loh. Jadi yang baru tahu basicnya pun kita bisa ngikutin, insya Allah. Jadi kalau Bakalan seandainya orang yang nggak bisa bahasa Korea, nggak bisa masuk CUPS dong? masuk bisa, tapi habis masuk paling bingung dia. I see. Tapi paling tidak Ya, harus tahu paling basicnya tidak ya. harus tahu basic. Jadi nggak misalkan niat kita belajar nih, oke, bisa banget, bisa banget. Tapi minimal kita punya basic ya. Jadi nggak perlu nunggu lancar dulu masuk jobs. No, bukan gitu. Tapi kalau kita mau lancar, mau naik kelas nih di bahasa Korea, ya kita harus, maksudnya gini, di Indonesia itu yang dipelajari di LPK yang kita dapat di LPK di Indonesia sebelum masuk ke Korea itu cuman basicnya aja. Nah, Oh, jadi oke. setiap warga negara Indonesia yang udah lulus tuh tes bahasa Korea masuk ke Korea itu bisa sebenarnya langsung masuk ke CUPS ini. Kayak gitu Oke. intinya. Jadi harus belajar dulu kayak di LPK gitu ya. Ya semuanya yang masuk sini udah belajar mereka. Oke. Menarik. Itu kan tentang CUPS ya. Apakah CUPS juga ada fasilitas seperti ini? Aku pernah dengar kayak kalau kita dapat beasiswa gitu ya di Korea gitu, itu nggak apa-apa, nggak bisa bahasa Korea juga, tapi nanti di saat itu kita akan difasilitasi 1 tahun untuk belajar bahasa Korea. Oh, itu beda jalur sama CUPS. Jadi itu Beda jalur. namanya beasiswa KGSP ya atau Oh, berarti GKS. CUPS nggak itu, nggak Bukan punya beda beasiswa jalur. tersebut. Soalnya itu kan buat mahasiswa yang full time gitu. Jadi bukan Oh, itu buat yang full kayak time, yang 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 pekerja ya. full yang full yang full beasiswa itu. Oh, yang full beasiswa. Oke. Iya, jadi yang Oke. beasiswa negara Korea gitu dari pemerintah Korea. Oke, berbicara tentang pekerja ya, kan kalau CUPS ini kan kebanyakan berarti mereka itu pekerja yang nyambi kuliah. Oke.
Iya, Apakah itu harus bekerja di Korea atau boleh juga bekerja di dimanapun? no. Jadi kebetulan CUPS ini tuh udah bekerja sama ratusan negara tahu. Wow, Iya, jadi kita di awesome. di Indonesia pun kita Mhm, bisa ngakses nih pembelajaran di CUPS. mhm, Contoh tahun ini nih ada tahun 2021 ini ada satu mahasiswi orang Indramayu, dia kerja di salah satu perusahaan Korea di daerah mhm, Purwodadi Subang ya. Nah, mhm, kebetulan dia belum pernah tuh ke Korea, tapi dia pernah belajar basic Korea gitu. Mm-mm. mhm. Nah, terus dia daftar ke CUPS dan dia keterima dong tahun ini. Kayak gitu. Hmm, Jadi nggak berarti bisa menutup basicnya kemungkinan aja ya? siapapun yang mau masuk CUPS asalkan dia orang tuanya bukan berasal dari Korea, bukan orang Korea, bukan mixed merit. Jadi kedua orang tuanya itu orang asing, dia bisa masuk CUPS. Kayak gitu. Kalau Terus orang Korea minimal sendiri, punya orang kalau Korea orang Korea nggak, sendiri, orang Korea sendiri oke. Bukan nggak bisa masuk CUPS, tapi nggak bisa dapat beasiswa yang 50% itu. oh di Bisa CUPS masuk juga ada CUPS, beasiswanya. ada. Jadi kita tuh dapat beasiswa tuh yang setiap warga negara asing itu dapat beasiswa Hmm, 50% dari CUPS. I see. Kayak gitu sih. Oke, oke. Jadi eh Oke, oke, bentar. semua. Sorry. Jadi selain pekerja ya yang bisa masuk CUPS, di sini banyak juga lah yang mixed merit, yang Mhm, mhm. jadi yang orang Indonesia baik cowok atau cewek yang nikah sama orang Korea dan tinggal di Korea itu banyak juga yang masuk ke CUPS dan ada juga yang udah S3, S2 di Korea tuh masuk lagi dong ke CUPS. Maksudnya tuh dia S2, S1, S2, S3 di negara Korea terus belajar lagi di CUPS gitu. Iya, masuk lagi ngambil bahasa Koreanya di CUPS. S1 bahasa Korea di Oh, CUPS. Jadi mungkin oh berarti beliau-beliau karena beliau sambil kerja ya? hmm, Beliau sambil kerja ya? Yang kebetulan beliau kan S1, S2. udah lulus tuh S2 S3-nya. Heeh. Terus Nah, kerja gitu. terus ngambil bahasa deh di sini. Ambil Hmm, jurusan bahasa Korea di CUPS ini gitu. Jadi memang selama ini ya, luas banget. Hmm? ini keputus. Selama ini menjelang 5 tahun ya, ini mau ke 5 tahun kan? 5 tahun, lima semester. tahun, 5 semester, 5 semester. Ada nggak sih kendala ketika belajar di CUPS ini? Kendala sejauh ini sih duit aja Mungkin sih ya. sinyal gitu. No, Is kalau good. misalkan kalau Everything misalkan runs well. enggak, sejauh ini yang masalahnya itu cuman itu aja sih, cuman kendala di keuangan aja ya. Kalau aku, Sesuatu. iya memang ada Hmm. beasiswa, tapi kalau misalkan gini, kalau misalkan mau lulus dalam 8 tahun, 8 Mm-mm. tahun dong, 8 8 tahun. semester. 8 semester. Iya, Mau lulus kalau 8 tahun. kalau misalkan kita rencananya mau lulus nih ngejar target 4 tahun atau 8 semester gitu ya. Nah, Mm-mm. satu semesternya itu kita harus ngambil 18 SKS atau 6 Oh. mata kuliah gitu yang per mata kuliahnya bobotnya 3 SKS gitu. Di Indonesia 20 SKS dong. 20 sampai 20. Iya, sebenarnya di CUPS juga bisa ngambil 21 SKS Oh, dengan oh. syarat. Dengan syarat di semester sebelumnya nilai kita itu 90 ke atas. Dari 100 ya, Hmm. 90 ke atas gitu nilainya. Kayak gitu. Jadi 90 ke bawah kita cuma bisa ngambil 18 SKS maksimal kayak gitu. Jadi tergantung sama nilai juga ya. Semakin bagus nilainya berarti semakin banyak SKS yang bisa kita ambil gitu. Betul, dan kemungkinan lulus lebih cepat tuh Cepat. bisa Oh.
kemungkinan lulus lebih cepat itu bisa digapai gitu. Nah, masalahnya kebetulan di pabrik aku ini kan nggak ada lemburan tuh. Menarik Ya, juga sih sebenarnya ketika kamu bercerita juga tentang perjalanan kamu belajar di CUPS gitu ya. Itu juga nanti include juga ke financial, how do you betul. manage your financial, kenapa maksudnya gimana kamu nge-manage keuangan kamu sehingga kamu kok bisa sempat untuk kuliah gitu. Apakah biaya di sana mahal atau terjangkau untuk pekerja? Atau Biaya berapa hidup persen sih yang diambil gitu? Berapa persen sih yang diambil untuk belajar, untuk payment, untuk CUPS payment? Oke. Bayar kuliah gitu. Oke, bayar kuliah ya. Jadi di CUPS ini kalau misalkan aku dalam satu semester ngambil 15 SKS nih, aku harus nyisihin 600 ribu won untuk 600 satu semesternya. ribu. Jadi kalau misalkan aku mau nabung nih, dicicil Satu gitu kan, semester ya. ya mau dicicil 1 bulan tuh aku cukup ngeluarin 100 ribu aja sih. Jadi contoh misalkan aku dapat gaji 1.600.000 atau 1.800.000 gitu, aku ngambil 100 ribu won untuk investasi buat itu, buat sekolah Belajar ya, ya. buat bayar kuliah. Kuliah. Itu ya maksudnya sedikit gitu ya. Iya, Dari memang. 1.500.000 cuma diambil 100 gitu. Jadi memang Iya. sangat terjangkau gitu. Iya, betul. Itu kan Jadi bagi sebentar ya, bagi teman-teman yang pekerja nih di Korea ataupun dimanapun yang memang bisa bahasa Korea, let's apply, ayo belajar di CUPS ini. Iya, Karena memang biayanya juga jadi sangat terjangkau ya. betul. Dari sekian gaji yang didapat paling cuma 10%-nya gitu. 10% ya iya. Iya. Ya itu kayak uang jajan gitu. Mungkin uang jajan lebih besar dari biaya Lebih ini. besar. Iya, malahan lebih mahal bayar pulsa daripada bayar ini. Oke. Betul. Itu tadi yang kan 600 ribuan satu semester ya. Itu Iya, sudah satu semester. itu sudah dipotong sama beasiswa gitu ya. Jadi kalau misalnya tanpa beasiswa itu berarti sekitar Kali 2. 1.200.000-an. 600 Betul, ribu kali 2. 1.200.000. 1.200.000 won. Oh, I see. Dan itu Oke, tahu tapi berapa? untuk belajar ya terjangkau juga sih. 1.200.000. 1.200.000 itu kalau uang Indonesia sekitar 14 atau 15 juta gitu deh. Oh, oke. Itu kalau di Indonesia kan gitu ya. Iya, kalau Kan? rupiah. Jadi apalagi buat teman-teman yang lemburannya banyak gitu. Ada tuh yang bisa, temen aku ya, ada yang dapat sampai 4 juta sebulan. Wow. Ada yang dapat 3 juta atau Itu minimal harus 2 banget juta itu setengah. harus banget kuliah deh. Iya, jadi ya kalau dibandingin 4 juta 100 ribu per bulan itu ya berapa persennya dong? Nggak kerasa lah, dikit banget. Itu Tapi kayak memang uang kopi kali ya. iya. Tapi memang kesadaran orang Indonesia ya umumnya untuk belajar itu memang masih kecil karena mungkin keterbatasan informasi. Nah, jadi terus kayak males. Lebih mendominasi kayaknya tuh males. Dan terus karena memang capek juga mungkin ya, soalnya kan lemburan banyak gitu. Tapi itu kata aku tadi, jadi bisa siasati. Kita belajarnya hari Minggu aja, itu bisa kayak gitu. Ya, jadi diatur lagi waktunya gitu ya. Gitu sih. Jadi sayang. Kepotong terus. Bentar, sayang banget gitu waktunya. Jadi kan kayak aku nih, tahu-tahu udah 5 semester aja gitu, nggak kerasa tahu sampai 5 semester ini. Betul. Kayak gitu sih. Kayak berbicara tentang semester nih, kalau di Indonesia sendiri gitu kan, satu semester itu adalah 4 bulan, bukan 6 bulan. Nggak sama kayak SD, SMP, SMA gitu ya.
Jadi satu semester itu 4 bulan. Jadi kalau yang tadi 600.000 ya berarti itu 600.000 bakalan dibaginya jadi 4 bulan gitu. Kalau di CUP sendiri itu satu semesternya berapa bulan? Satu semesternya gini, satu semesternya itu kita belajar 15 minggu. Satu semester 15 minggu. Ya sekitar 4 bulanan gitu. Jadi nggak sampai 6 bulan. 4 bulan itu, iya ya, 4 bulan dong. Iya 4 bulan. 4 bulanan. Berarti yang tadi 600.000 itu dibagi itu dong, dibagi 4 bulan dong. Ya bisa dibagi bisa dibagi 6 bulan juga. Soalnya kan pembayarannya tiap 6 bulan sekali. Iya 6 bulan sekali pembayarannya. Bisa dia 6 bulan kehitungnya gitu ya. Biar gak kerasa ya. Kenapa aku ngambil opsi buat ditabung tiap bulan 100.000 itu biar gak kerasa aja sih. Gak terlalu berat. Soalnya kalau misalkan kita ngeluarin dalam 1 bulan harus ngeluarin 600.000 misalkan. Nah sementara di rumah kan juga mungkin ada kebutuhan mendesak atau apa gitu kan, kita nggak tahu tuh. Di rumah siapa nih? Rumah kita. Iya. Enggak lah. Maksudnya kalau misalkan orang tua di rumah butuh gitu. Nah, betul kayak gitu. Jadi kan kita memang harus mengatur siasat tersendiri biar yang di rumah dapat, ya kita juga bisa belajar gitu dengan tenang kayak gitu. Kendala sama biaya ya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya bisa ngambil 21 SKS sih. Tapi karena harus ngebagi-bagi uangnya itu yang rada lumayan ribet. Jadi sementara aku ngambil 6 SKS. 15 SKS setiap semester sekarang. Ya. Rencana belajar berapa lama di sana? Oke, 8 jujur. semester atau 8 tahun? Jujur. Jadi di awal-awal itu surah ikan. Are you sure? I guess a cat. Enggak. Jadi jujur ya, aku di awal itu kesalahannya itu nggak merencanakan mau lulus. Iya, aku nggak telat bikin study plan-nya telat. Jadi di awal itu aku nggak ada perencanaan buat bisa lulus 8 tahun gitu. Ya udah jalan aja gitu kan. Jalannya aja, ikuti air mengalir gitu. Iya kayak gitu sih salahnya. Tapi buat temen-temen yang angkatan sekarang nih, mereka beruntung banget. Beruntungnya kenapa? Mereka ada senior-senior yang bisa ngebantu, yang care sama mereka. Ada juga ini channel Innocent Tubes ini. Jadi mereka sedikit banyak terarah lah intinya. Kayak gitu. Nggak kayak aku dulu. Oh, kamu dulu nggak ada yang care gitu ya? Ada yang care, cuman nggak se-care aku. Ya. Oke, kalau menurut aku sendiri ya, bagi teman-teman mungkin juga yang belajar gitu ataupun apapun itu, planning itu sangat penting banget gitu, apalagi plan gitu ya. Jadi jangan ngikutin kayak, jangan berprinsip seperti ya udah deh seperti air mengalir aja gitu. Iya kalau seandainya air mengalirnya itu ke laut gitu ya. Tapi kalau seandainya air mengalirnya itu ke selokan, jadi tergenang gitu, mah jadinya bau gitu loh. Makanya kita perlu yang namanya perencanaan gitu. Dan mungkin juga perencanaan itu akan menjadi salah satu doa, atau kalau aku bilang tuh kayak jadi proposal ke God gitu. Dan aku tuh punya rencana seperti ini gitu. Masalah nanti itu bakalan terjadi sesuai dengan rencana kita atau enggak ya, itu God's plan. Tetap God's plan is the best. Betul. Jadi ternyata ya setelah sekian lama gitu aku pelajarin sistem di CUPS, ternyata bikin study plan itu semudah gini, mudah banget. Jadi buat lulus di CUPS ini kayak gini ya, buat lulus di CUPS ini kita tuh harus menyelesaikan atau mengambil 140 SKS jumlahnya kan. Nah itu tinggal kita bagi aja tuh sama rencana kita kuliah di CUPS mau berapa lama.
Contoh, kalau kita targetnya mau kuliah di CUPS 4 tahun nih, itu tinggal 8 bagi semester ya. aja. 4 tahun atau 8 semester ya. Itu tinggal ngebagi aja, mudah banget. Tinggal bagi aja 140 SKS dibagi 8. Nah, itu akan ketemu hasilnya 18 SKS. Oh ya? Kalau di kalkulator 17,5. Makanya udah dicek dulu, udah dicek dulu kayaknya ini sering hitung. Iya, karena memang aku kan suka ngasih tahu ke junior-junior kayak gitu. Makanya aku tahu. Jadi 140 dibagi 8 itu dapatnya 18 SKS per semesternya. Dan di semester akhir kita cuma ngambil 14 SKS doang. Nah, 18 SKS itu tinggal dikali 40.000 per SKS. Oke. Tentang di kuliahan, yang biasanya menjadi suatu hal yang frightening, yang scaring, yang kayak menakutkan gitu adalah pembuatan skripsi. Aku nggak tahu sih kalau di sana ada atau enggak gitu kan. Dan itu biasanya ada di semester akhir gitu. Mungkin bagi teman-teman juga yang nggak tahu gitu kan, aku nggak mau kuliah nanti harus skripsi dan itu kayak bakal menyita waktu kerjaku gitu. Apakah ada juga Oke, untuk tugas akhir ya disebutnya ya. tugas akhir? Untuk tugas akhir di CUPS ini kebetulan nggak ada skripsi. Jadi Katanya itu cukup memudahkan kita ya. Soalnya kan kebayang dong kalau harus skripsi pakai bahasa Korea. sebel banget. Bahasa Korea, nggak bahasa Indonesia. Bahasa Korea iya. Nggak, kebetulan di sini cuma ada. Jadi di akhir itu persyaratan kelulusan itu ya, kita cuman harus ngambil 140 SKS tadi ya. Targetnya 140 SKS. Terus kita terus ada evaluasi. Cuman ada evaluasi aja. Evaluasi apa nih? Maksudnya evaluasi selama pembelajaran 8 tahun atau gimana? 8 tahun lagi. 8 tahun. Ya evaluasi jurusan kayak gitu. Aku juga belum tahu pastinya, tapi cuman ada itu aja, evaluasi aja. Jadi nggak ada pembuatan tebal dalam bahasa Korea gitu ya? Kagak ada, alhamdulillah nggak ada. Kabar baik ya buat kita semua, kabar baik. Jadi bagi teman-teman yang lain jangan khawatir dengan tugas akhir tersebut, karena tugas akhir tersebut nggak harus membuat skripsi dengan bahasa Korea setebal apa ya? Setebal gajah. Harus gitu. Setebal gaji kalian di sana. Gajah tebel. Gajah tebel dong. Dia gemuk. Iya, dia tebel dong. Okay, I guess that's all. You wanna say something? Masih banyak. Oke, contoh di jurusan bahasa Korea ini yang kamu nggak tahu nih. Aku ngasih tahu yang kamu nggak tahu, yang kamu nggak nanya. Sorry, bukan yang kamu nggak. Jadi di jurusan bahasa Korea ini kita tuh bisa dapetin minimal 3 sertifikat, 3 sertifikasi nih. Dan itu tuh berguna banget buat kita di Indonesia, misalkan buat melamar kerja gitu kan. Salah satunya itu kerja. Jadi sertifikat itu bakal berguna di Indonesia sendiri ketika kamu ingin melamar kerja gitu ya? Iya. Sertifikat keterampilan bahasa Korea. Nah, itu salah satunya ada sertifikat bahasa Korea Advance. Jadi bukan. Tingkat bukan. Jadi itu kayak sertifikat pengakuan gitu ya. Kalau kita sudah mencapai bahasa Korea yang tingkatan advance-nya. Advance itu apa sih? Tinggi. Iya, tingkat tinggi lah. Ya. Level tinggi ya gitu. Kayak gitu, itu satu. Terus ada juga sertifikat sertifikat bisnis. Sertifikat bisnis? Itu yang didapat, sertifikat yang didapat ketika kita ngambil jurusan bahasa Korea atau ketika kita kuliah di CUPS. Ketika kita ngambil jurusan bahasa Korea,
Soalnya tiap jurusan beda-beda tuh sertifikatnya. Yang aku tahu di bahasa Korea ada 3 gitu kan. Ada sertifikat bahasa Korea Advance, ada sertifikat bisnis, bahasa Korea bisnis. Nah, jadi kita dapat materi kuliah yang ngebahas tentang bisnis gitu. Wow, ini sangat berguna banget nanti bagi teman-teman yang sudah selesai masa kontraknya di Korea. Iya, dan kalian sangat ingin berguna. membangun bisnis, mungkin bekerja sama dengan perusahaan Korea yang ada di Indonesia. You need Iya. to study. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir itu ada sertifikat itu penerjemah bahasa Korea. Nah, ini yang paling paling diincar ya. Iya, yang paling Jadi berguna. translator, Korean translator, I see. Wah, ini aduh gimana sih aku bilang, teman-teman nih memang perlu banget gitu ya. Iya, benar. Kuliah gitu, Upbookjobs ini biayanya terjangkau, terus juga waktunya juga sangat fleksibel. Iya. Sebenarnya terus ini tuh manfaatnya itu gede banget. Iya, ini kesempatan banget sih kalau menurut aku. Dan aku bersyukur banget udah masuk lebih awal gitu dari dulu. Emang angkatan keberapa sih? Jadi angkatan pertamanya itu angkatan 2017. I see. Nah, kebetulan berarti kamu angkatan ketiga. Angkatan ketiga gitu. Tapi by the way, tiap perkuliahan di JOBS itu kan tiap setahun 2 kali penerimaan. Penerimaan. Jadi itu aku angkatan ke-6. Ke-6 kali 2. Iya gitu. Ya udah dah, segitu aja dulu ya mungkin. Okay, for me myself, dari aku sendiri, never too old to learn. Gak ada istilah tua dalam belajar. Jadi selagi kalian masih bisa gitu kan, masih hidup, let's learn. Ayo gapai ilmu setinggi-tingginya gitu. Betul. Apalagi yang pekerja di sana gitu kan, yang sudah memang sudah terfasilitasi sama bahan, kalian bisa manfaatkan belajar di JOBS ini, biayanya terjangkau, waktunya fleksibel, dan nanti manfaatnya juga bakal teman-teman rasakan nanti. Banyak. What do you wanna say for your friends, for our friends here? Oke, buat teman-teman ya yang penasaran sama JOBS, langsung aja bisa DM di Instagram, bisa komen di Instagramnya apa nih? Oke, Instagramnya itu JOBS_. Instagramnya ditaruh aja di. Oke, aku taruh aja di deskripsi kali. Jadi nama Instagramnya itu JOBS_Indonesia. Oke, terus nggak ada kata terlambat ya. Misalkan teman-teman benar nggak ada kata terlambat buat masuk ke JOBS ini, karena buat teman-teman yang misalkan udah mau habis nih kontraknya di Korea, nah kita bisa lanjut kuliah di Indonesia. Kita misalkan sambil kerja jadi penerjemah atau punya LPK di Indonesia, kita masih bisa tetap melanjutin kuliah di JOBS ini. Dan kalau misalkan nanti udah waktunya kuliah, kita bisa dapat undangan dari kampus buat ke Korea lagi. Wow, kayak gitu sih yang aku denger ya. Yang aku denger kayak gitu. Mudah-mudahan aja benar. Tapi dengan catatan JOBS atau kampus nggak bisa nerbitin visa. Jadi JOBS itu, kampus itu cuma bisa nerbitin undangan. Nanti buat penerbitan visa diurus sama masing-masing ke kedubes yang ada di Jakarta gitu. Jadi nggak ada kata terlambat buat masuk JOBS. Semuanya bisa masuk JOBS kecuali yang ijazah SMA-nya itu paket C. Oh, paket C nggak bisa masuk. Iya, paket C nggak bisa di JOBS. Mungkin bisa masuk tapi nggak bisa dapat beasiswa yang 50%. Gitu. Gitu sih. Okay, because now is too late. Late night. And I'm going to close it. Thank you so much, by the way, for sharing about tips to us. Jazakallah khairan. Buat waktunya. Semoga ini bisa membuka mata teman-teman yang ada di Korea atau yang di mana saja Anda berada buat it can open your mindset. Betul.
pikiran itu kebuka gitu to learn. Ah, Because if I were you, I will take it. If I were you, I would take it. apa itu? Kalau aku jadi kalian semua yang ada di sana dan bisa berbahasa Korea gitu kan, aku akan mengambilnya gitu. It's a great opportunity. Betul-betul ini kesempatan besar ya buat teman-teman yang Right. ingin naik kelas lah intinya dalam segi keilmuan. Yeah, upgrade yourself. Betul. Upgrade yourself it will upgrade your wallet. Betul banget. Jadi kan kalau kata Timothy Ronald ya kalau nggak salah namanya. Timothy yang Ya, kata temannya Timothy. Felicia ya Timothy ya. Jadi investasi terbaik itu dari leher ke atas. Maksudnya apa? Jadi kita belajar, kita nyisihin uang untuk belajar itu investasi masuknya. Kayak gitu sih. Remember my sentence, upgrade Okay. yourself, it will upgrade your wallet. Thank you so much. Thank you so much. And I will see you the next day or next time. Assalamualaikum Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's me, Chua. It's Miliwa. See you in the next video.